Sampaikan video ini kepada Harry Pras yang sangat jahat dan sangat kejam lisannya, statementnya, yang mengatakan bahwa para pejuang di Gaza itu hanya berpura-pura perang. Lalu dia mengatakan lewat Ucapannya antum, Ustaz, saran saya terkait dengan statement beliau yang sangat kejam, sangat jahat, itu paling bagus antum berikan kepada Muhammad Hussein. Dan dia seorang pendusta. Antum sudah lihat, ini asbab, video tadi itu adalah asbab munculnya ucapan-ucapan pembahasan tentang Hamas dan Palestina. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman, 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampu Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Saya akan menanggapi qaul dari Ustaz Fakhrul Razi hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau terkait dengan videonya yang dia menyuruh Harry Pras untuk membuat permohonan maaf ya terkait dengan statement beliau terkait dengan Hamas atau Palestina atau rakyat Gaza. Nah, di sini saya tidak berpanjang lebar sahabat Lampu Channel, kemudian kita akan melihat sebenarnya asbab munculnya kaul itu seperti apa. Ini saya menyampaikan di sini bukan berarti saya menolong atau membela Harry Pras. Saya tidak kenal Harry Pras siapa beliau, karena ada juga beberapa statement saya terkait dengan saya menyinggung beliau untuk belajar dulu, khususnya belajar terkait dengan bahasa Arab. Nah, di sini saya tidak berpanjang lebar, kita langsung saja menyaksikan ucapan Ustaz Fakhrul Razi ya, sahabat Lampu Channel. Hayat kita lihat. sampaikan video ini kepada Harry Pras yang sangat jahat dan sangat kejam lisannya, statementnya, yang mengatakan bahwa para pejuang di Gaza itu hanya berpura-pura perang. Lalu dia mengatakan lewat pura-pura perang pasukan dikit gak habis-habis, tapi warga Gaza semakin habis. Kamu tidak mengerti ayat Allah, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah katakan orang-orang yang meninggal karena berperang jalan Allah itu wafat, mati. Bal ahya, tapi dia itu hidup di sisi Allah. Kamu nggak takut, akhi? Harry, dengarkan, kamu sudah sehebat apa? Saya baca komen-komen ustaz-ustaz, malah mereka nyuruh antum belajar bahasa Arab. Udahlah, belajar aja dulu. Harry, kalau kamu nggak ngerti jangan ngomong. Kamu fatal sekali. Dan itu bisa memakan semua amal soleh antum dan membuat antum nanti menderita di akhirat. Jadi orang yang bangkrut dengan banyak berbicara apa yang kamu tidak ketahui. Ingat, akhi, ada ayat Allah, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah, dan orang-orang yang berperang jalan Allah, kamu menghinanya, Her. Segera minta maaf, Her. Saya kasih waktu, bikin video minta maaf. Pernyataan ini sudah mengundang luar biasa ya, sakit hati yang sangat dalam bagi kami para ustadz, para pendakwah. Saya 12 tahun saya di Timur Tengah. Saya mengenal keluarga para pejuang-pejuang, bahkan keluarga besar Ismail Haniyah, keluarga besar para pejuang di sana. Segera minta maaf. Yaitu sahabat Lampu Channel, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan merahmati Ustaz Fakhrul Razi hafizahullah taala. Di sini saya membuat, sekali lagi, saya bukan membela Harry Pras. Saya katakan saya tidak kenal beliau. Nah, di sini yang pertama, Ustaz, jazakallahu khair atas masukannya antum. Nasihat antum itu masya Allah luar biasa. Kita harus mengetahui asbab munculnya pembahasan terkait dengan Hamas, terkait dengan Palestina. Kenapa sampai muncul di permukaan di media pada akhir-akhir pekan ini? Itu ada satu sumbernya. Sumbernya adalah Muhammad Hussein Gaza. Afwan kalau saya tidak memanggil dia, saya tidak menisbatkan dia kepada Muhammad Hussein Gaza. Bahkan saya panggil dia Muhammad Hussein Karbala atau Muhammad Hussein Al-Kadzab. Karena Gaza masih terlalu mulia untuk seorang Muhammad Hussein pendusta. Saya katakan seperti itu. Apa buktinya? Nanti kita akan lihat. Makanya di sini Ustaz, seharusnya kaul yang Anda mengatakan bahwasanya Harry Pras itu dia telah membuat satu statement yang menyakitkan, yang kurang ajar, yang pokoknya yang apalah tadi di awal tadi ucapannya antum itu seharusnya antum mengatakan itu kepada Muhammad Hussein. Karena
Sebabnya adalah itu. Ini videonya yang mungkin antum sudah lihat, tapi saya putarkan ulang lagi. Ini asbab terjadinya kaul-kaul tentang Palestina dan Hamas. Benar ya, katanya yang dikirim dari negara tetangga malah kain kafan. Ya, dua konten dong. Jadi sangat perih sekali ya di sini. Inggris, Amerika mengirim senjata, garam mengirim kain kafan. Itu orang belum mati. Pengajar sih. Itu kalau aku ya, misal punya anak, nanti anaknya bilang, Pak, kapan mati Pak? Itu sama tuh. Itu sahabat dan pacar itu Ustaz. Statement beliau itu seharusnya ucapannya antum Ustaz, saran saya terkait dengan statement beliau yang sangat kejam, sangat jahat. Itu paling bagus antum berikan kepada Muhammad Hussein. Dan dia seorang pendusta. Antum sudah lihat ini asbab. Video tadi itu adalah asbab munculnya ucapan-ucapan pembahasan tentang Hamas dan Palestina. Maka ketika Muhammad Hussein Hari Pras disuruh untuk membuat klarifikasi, membuat permohonan maaf, maka Muhammad Hussein lebih pantas untuk disuruh membuat klarifikasi. Saya sudah membuat video terkait dengan membantah statement beliau dalam video ini. Dalam videoku ini, saya suruh dia, Muhammad Hussein, bantah videoku ini karena berkaitan dengan bantuan-bantuan Arab Saudi kepada rakyat Palestina. Dan juga saya membuat video berikutnya terkait dengan menyuruh dia untuk klarifikasi atau memohon maaf terkait dengan statement beliau yang begitu jahat, begitu kurang ajar, menyebarkan kebencian, fitnah terkait dengan Arab Saudi yang mereka tuduh Wahabi tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada. Ya, maka di situ ketika kita harus menyuruh orang untuk membuat permohonan maaf, maka dilihat dulu asbabnya itu siapa. Asbabnya Hussein, Muhammad Hussein ini. Saya katakan dia pendusta. Makanya saya, jika antum dekat dengan beliau, katakan kepada beliau, saya tantang beliau untuk mubahalah, karena dia telah membuat kebencian, membuat kedustaan-kedustaan. Dan itu banyak orang menjadikannya sebagai senjata untuk menyerang Saudi Arabia yang mereka tuduh Wahabi. Dibuat dalam pamflet-pamflet, dalam statement-statement beliau, dalam mereka status-status mereka. Maka saya katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum membuat Anda tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jika Hari Pras disuruh memohon maaf, maka seharusnya Muhammad Hussein pendusta ini suruh dia, kasih dia waktu 1 kali 12 jam untuk memohon maaf karena dia asbab sumber keburukan. Dibahas tentang Hamas, dibahas tentang Palestina, adalah dia sebabnya. Begitu banyak bantuan Arab Saudi, tapi bagi dia tidak ada harganya semuanya, hanya kain kafan bagi Muhammad Hussein. Apakah Israel ketika menyerang Gaza langsung mereka mengirim dengan kain kafan, ataukah kain kafan itu muncul dari reruntuhan bangunan tersebut? Mengapa orang-orang tidak sakit hati? Ustadz-ustadz tidak sakit hati dengan yang sangat jahat ucapan Muhammad Hussein Al-Kadzab tersebut. Hanya statement terkait dengan Hari Pras itu asbabnya Ustadz harus ditahu juga. Kita harus berlaku adil dong. Kalau Hari Pras disuruh memohon maaf, maka yang paling pantas memohon maaf adalah Hussein ini. Terkait dengan Hamas, sebenarnya fatwa-fatwa yang ada dari para ulama, seharusnya mereka juga harus disuruh meminta maaf. Ini fatwanya Syekh Al-Muhaddits Rabi, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, ketika dia mengatakan di dalam sebuah kitabnya yaitu Tuhfatul Mujib, bahwasanya adapun gerakan Hamas, maka dia tidak menolong Islam karena padanya ada kelompok Syiah, kelompok Ikhwanul Muslimin dan kelompok Hizbiyah. Dan kita ketahui kerjasamanya dengan Iran itu Syiah. Ya, Hamas, kita lihat biografi sejarah yang tokoh yang antum sebutkan itu, yang siapa yang antum sebutkan itu Ustadz. Kalau kita melihat bahwa dia itu adalah siapa ya? Iya, Ismail Haniyah itu kita lihat dia kerjasama dengan Iran. Iran itu siapa? Iran itu yang doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepadanya karena dia merobek surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rajanya ya, merobek surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah mendoakan Iran itu, ya, yang dulu adalah Persia. Nah itu kemudian lanjutnya Syekh Muqbil mengatakan, adapun Hamas, maka dia kelompok Hizbiyah, tidak memerintahkan pada yang ma'ruf dan tidak melarang dari perkara yang mungkar. Nah ini harus Syekh Muqbil minta maaf ya.
Kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dalam sebuah wawancara di stasiun televisi di Arab Saudi, dia mengatakan bahwasanya Hamas bukanlah kelompok, dia adalah kelompok terorisme, tidak tidak memberikan manfaat kepada Palestina, rakyat Palestina. Kemudian yang berikut Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya harakatul Hamas laisa islamiyah, syi'tum au abaitum. Kelompok Hamas ini bukan bagian dari Islam, engkau suka ataupun engkau tidak suka. Nah, inilah mereka di mana yang kita akan pilih para ulama, ya tentunya kita akan para ulama atau ustaz, tentunya kita akan memilih para ulama. Ya, khusus saya pribadi saya mengatakan saya memilih para ulama. Kaul-kaulnya para ulama. Maka ini sebenarnya bukan inklunya di sini. Inklunya adalah permohonan maaf ini. Ya, maka kita harus menunggu Muhammad Hussein itu terlebih dahulu memohon maaf. Maka saya katakan bahwasanya sampaikan kepada Muhammad Hussein Al-Kadzab, saya tantang dia untuk mubahalah karena menyakitkan hati, sangat menyakitkan hati dan menyebarkan suatu kebencian. Ini seharusnya yang harus dibereskan dulu. Jangan orang lain, tapi karena inklusnya sumber masalah adalah Muhammad Hussein ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dan itu Ustaz, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semuanya dan keluarganya antum, dan kita semuanya kaum muslimin ya, jangan terpancing dengan Muhammad Hussein sampai dusta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Afan jika ada satu hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya kepada antum Ustaz ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين